Udah. Udah belum? Hitung mundur, Indra. Hitung mundur lagi, Indra. Udah aku record. Gama. Oke. Yuk, oke. Teman-teman mohon kondusif terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu tentang virtual memory, teknik perluasan memori dengan menggunakan hard disk. Pada kasusnya, teman-teman, banyak di sini yang menggunakan laptop atau komputer hanya menggunakan RAM per gigabyte, namun terlalu banyak menggunakan aplikasi di dalam satu waktu. Yang hasilnya, komputer atau laptop teman-teman menjadi lambat dan juga error. Nah, solusi dari masalah ini, teman-teman bisa menggunakan virtual memory, atau sebuah teknik perluasan memori dengan menggunakan hard disk. Yang dimana teknik-tekniknya ini terdapat 4 teknik. Yang pertama ada virtual memory, yaitu dengan menggunakan hard disk sebagai perpanjangan dari RAM. Teknik ini dapat meningkatkan kapasitas memori agar terasa lebih besar untuk multitasking. Selanjutnya ada demand paging, yaitu memasukkan data saat diperlukan, yang dimana data dari dalam hard disk akan dimasukkan ke dalam RAM. Atau bisa juga sebaliknya, dari RAM dia akan mengirimkan data ke hard disk agar RAM ini kapasitasnya menjadi sedikit berkurang, tidak terlalu penuh agar bisa menjalankan program yang lainnya. Selanjutnya adalah copy on write, yaitu berbagi data tanpa ada yang digandakan. Di sini, pada saat teman-teman menjalankan beberapa program seperti program A dan juga program B, ini dua-duanya si RAM ini akan dibagi kinerjanya kepada dua tersebut. Jadi tidak ada yang berfokus kepada satu halaman saja. Yang terakhir ada teknik merupakan page replacement atau menggantikan halaman lama di dalam RAM. Jadi pilih halaman yang sudah tidak terpakai oleh teman-teman, setelah itu bisa dihapus atau dibuang halaman lamanya agar bisa berfokus kinerjanya ke halaman yang sedang teman-teman buka. Oke, untuk penjelasan tentang teknis-teknis bagaimana pengoperasiannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Indra, lalu Dia, dan juga Dava. Untuk pertama, yaitu tentang masalah keterbatasan RAM, akan dijelaskan oleh saudara Indra. Kepadanya dipersilakan. Ya, di sini ada masalah terbatasan RAM. RAM adalah memori utama komputer yang digunakan saat program berjalan. RAM memiliki kapasitas yang terbatas, contohnya RAM 4 GB, tetapi mencoba untuk membuka banyak aplikasi sekaligus, mengakibatkan komputer bisa lambat, error, atau hang. Selanjutnya ada virtual memory. Teknik manajemen memori yang menggunakan hard disk sebagai perpanjangan membuat sistem seolah memiliki RAM lebih besar. Lalu data penting disimpan di dalam RAM dan data lainnya disimpan sementara di hard disk. Oke, selanjutnya tentang demand paging dan juga teknik COW yang akan dijelaskan oleh saudari Dia. Saudari dipersilakan. Selanjutnya ada yaitu cara komputer memasukkan data atau program ke dalam RAM yang hanya saat data tetap disimpan. Artinya virtual memory supaya bisa jalan dengan baik. Tanpa demand paging, data akan langsung masuk dalam RAM sehingga cepat penuh dan menyebabkan komputer lemot, lalu virtual memory menjadi boros. Salah satu teknik demand paging yaitu ada copy on write, yaitu penghemat memori. Copy on write adalah teknik manajemen memori yang memiliki beberapa proses menggunakan data bersama. Data tersebut tidak langsung disalin, tapi baru akan ketika salah satu proses melakukan perubahan. Copy on write menjadi teknik tambahan ke dalam virtual memory supaya penggunaan memori makin hemat dan RAM tidak cepat. Oke, terima kasih. Selanjutnya
kita ada page replacement dan juga bagaimana algoritma dari page replacement ini yang akan dijelaskan oleh saudara Dava. Padanya dipersilakan. Flag replacement digunakan saat RAM penuh. Sistem akan memilih halaman mana yang harus dikeluarkan dari RAM. Tujuan dikeluarkan sistem tersebut adalah agar program tetap berjalan untuk mengurangi kemungkinan komputer menjadi berjalan lambat. Algoritma page replacement Vivo halaman yang performa masuk akan diganti terlebih dahulu. Lalu halaman yang paling lama tidak digunakan akan diganti sebagai tindakan pengoptimalisasi dengan mengganti halaman yang sekiranya tidak dapat digunakan. Hasil tersebut digunakan sebagai perbandingan teori. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulan dari materi virtual memory ini, yang pertama, virtual memory itu ada untuk membantu komputer dalam mengatasi keterbatasan RAM. Yang dimana di dalamnya itu ada beberapa teknik yang bisa teman-teman gunakan, antara lain ada dynamic paging, yaitu untuk membuat penggunaan memori terasa lebih efisien dengan teknisnya seperti yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan copy and write yang dapat menghemat penggunaan RAM, serta page replacement yang dapat menjaga sistem agar tetap berjalan meskipun RAM teman-teman penuh. Oke, sekarang kami akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan seputar dengan materi yang telah kami bawakan. Dipersilakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky Swendar, saya dari kelompok 6. Pertanyaan saya ialah, apakah komputer tetap bisa menjalankan banyak aplikasi saat RAM hampir penuh? Mengapa? Oke, baik. Izin menjawab dari pertanyaan saudara Fatur Rizky, yang dimana masalahnya adalah RAM yang hampir penuh dan apakah komputer masih tetap bisa menjalankan banyak aplikasi pada saat itu. Seperti yang kita ketahui pada awal, permasalahan terbesarnya adalah jika RAM sudah penuh, itu akan menyebabkan komputer bisa melambat, error, ataupun juga hang. Nah, untuk solusinya, kita dapat menggunakan yang namanya virtual memory ini, yaitu teknik manajemen memori, yang dimana sistem ini mengakali, jadi data penting itu akan disimpan di dalam RAM, sedangkan data lainnya simpan sementara di hard disk, agar program bisa terus berjalan walaupun RAM-nya ini sedang penuh. Meskipun dengan begitu tidak berarti penggunaannya atau pengoperasiannya akan berjalan dengan sangat lancar. Tapi ini hanya membantu sedikit saja, yang dimana seperti pada penjelasan di bagian page replacement ini, salah satu tekniknya, yang dimana page replacement bisa digunakan pada saat RAM penuh. Nah, jadi sistem ini milih nih mana yang harus dikeluarkan dulu dari RAM atau menghentikan programnya agar bisa mengoperasikan program atau halaman yang baru dibuka agar bisa dijalankan. Jadi tidak benar-benar saat si RAM-nya ini penuh, akan tetapi RAM ini akan mengurangi sedikit kerjanya atau program yang sedang berjalan akan ditutup terlebih dahulu untuk mengoperasikan program yang baru dibuka, seperti itu. Apakah cukup penjelasannya, saudara Fatur? Oke, baik. Kita lanjut. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kembali. Saya ingin bertanya, Oke, baik. Dipersilakan. apakah kapasitas penyimpanan yang besar selalu membuat komputer lebih cepat? Tolong jelaskan. Baiklah, apakah kapasitas dari penyimpanan yang besar itu dapat membuat komputer lebih cepat? Ya. Ini sebenarnya iya dan juga tidak. Dibilang iya karena pada saat memori yang tersisa di dalam komputer ini besar, program akan dengan leluasa berjalan. Apapun data yang masuk itu bisa langsung tersimpan maupun bisa langsung dioperasikan kembali. Nah, namun tidak hanya berbatas di penyimpanan, ini juga membutuhkan dukungan dari prosesor maupun RAM untuk si
proses pemrograman ini dapat berjalan dengan lancar, baik tanpa gangguan, tanpa halangan, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Siap. Cukup. Oke, Terima kasih. ya. Pada sesi kali ini kami buka satu lagi kesempatan untuk bertanya bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Dalam sistem operasi dimaksud dengan manajemen penyimpanan. Oh, di dalam sistem operasi. Yang dimaksud dengan manajemen penyimpanan itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk mengatur penggunaan media penyimpanan dan juga memori. Nah, fungsinya adalah agar dapat disimpan, diakses, dan juga dikelola secara efisien. Di dalam konteks virtual memory ini, manajemen penyimpanan itu mengatur penggunaan pada di memori virtual, sistem tetap dapat menjalankan program meskipun RAM fisiknya terbatas. Seperti itu. Apakah ada dipahami atau ditanyakan kembali? Kan, Saudara Noval? Oke, baiklah. Tidak ada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, maka kami tutup untuk sesi pemaparan materi dari kelompok 7 kami dengan judul Virtual Memory. Atas kesempatannya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Semoga dari materi yang kami sampaikan ini dapat sedikit menambah, tidaknya sedikit, wawasan dari teman-teman mengenai virtual memory ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rakamajaya Heru dari kelompok 7 beserta 3 rekan saya izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Hari Laso.